Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik ya, pertemuan Jokowi dengan Sandiaga Uno. Para pendukung-pendukung Jokowi banyak mengatakan bahwa Jokowi setelah lengser, setelah menjadi mantan presiden, banyak orang berdatangan. Padahal kita tahu begitu kan. Apakah ini curhat masalah besar? Atau bagaimana? Coba kita lihat saja ya beritanya. Ini Sandiaga Uno temui Jokowi, bicara soal ekonomi sampai konsultasi cara P3 bisa kembali masuk Senayan. Pret. Artinya apa, tidak salah Pak Sandi ini begitu kan ya untuk minta konsultasi kepada Jokowi. Bukankah bagaimana dulu suara-suara P3 yang kemudian banyak diklaim oleh PSI? Banyak yang kemudian seolah-olah masyarakat ya, dan netizen mengatakan ya seolah-olah suara P3 dijegal oleh Jokowi. Banyak pertanyaan-pertanyaan itu begitu kan. Sehingga apa yang kita lihat hari ini? Ya saya hanya melihat begitu kan ya, kalau yang namanya kader pecatan begitu, saya kira sampai kapanpun tidak akan bisa sirna untuk meraup suara banyak. Coba kita lihat saja, Pak Sandi keluar dari Partai Gerindra demi kekuasaan, terjebak dengan permainan-permainan Jokowi, disanjung ya karena dengan dengan Pak Sandi ini dipuja-puji begitu kan ya, menjadi salah satu calon presiden. Masuklah partai P3. Karena di Partai Gerindra tidak mungkin menjadi calon presiden begitu karena ada seorang Prabowo. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi gabunglah kepada PDIP. Setelah gabung PDIP, ya ada nuansa-nuansa bagaimana seorang Jokowi di situ, pada akhirnya anaknya dicalonkan untuk menjadi wakil presiden di situ. Nah, pertemuan-pertemuan inilah yang kemudian masyarakat tertawa sih begitu kan. Ya saya yakin Pak Sandi hanya tertawa masalah soal-soal bagaimana ya nanti masuk di Senayan atau bagaimana begitu. Tapi yang jelas ya yang jelas bagi kami apa yang kemudian kita lihat hari ini, nampaknya seorang Jokowi dan Pak Sandiaga Uno, kalau kita berbicara bagaimana P3 masuk Senayan, apakah ingin mengembalikan masuk ke Senayan dengan citra Jokowi, dengan kebaikan Jokowi, atau dengan yang lain? Saya kira mungkin tanya begitu, Pak Jokowi, ya ini suara P3 kok masuk parlemen ini kenapa? Justru ini P3 blunder begitu kan, ya. Seharusnya P3 itu tidak usah datang kepada Jokowi. Yang harus datang itu kepada Pak Prabowo, kepada partai-partai lain bagaimana untuk bisa meraup suara banyak begitu kan, bermanuver sana sini. Kalau hanya bermanuver dengan Jokowi, padahal Jokowi efeknya di Jakarta, ya mereka kiok begitu kan, ya. Sehingga apa yang terjadi? Ya, yang terjadi orang masyarakat tidak begitu percaya efek Jokowi itu ya signifikan. Karena apa? Karena Jokowi tidak berkuasa. Karena Jokowi ini pemikirannya tidak permanen. Artinya apa? Mencela-mencela sana sini begitu kan. Wah, wajar ya. Wajar ya karena sama-sama kader dipecat begitu kan. Jokowi dipecat oleh PDIP, ya nggak ada masalah lah begitu kan. Ini menandakan bahwa sesuatu hal yang kemudian kita lihat P3 sebagai partai Islam yang kemudian sejak tahun Orde Baru begitu kan, sampai reformasi ini itu sebagai bentuk acuan dari masyarakat apalagi mayoritas Islam. Tapi sekarang kiok begitu kan. Ya, kalau sudah kiok, saya kira P3 ini sulit untuk mengembalikan di parlemen. Apalagi menggandeng seorang sosok Jokowi. Ya, saya kira di parlemen akan kiok lagi begitu kan. Ini salah, strategi Pak Sandi ini salah. Ya, tidak mungkin lah Pak Sandi ini bertemu dengan Prabowo. Kenapa? Ya, karena seorang Jokowi kan sudah keluar dari Partai Gerindra. Ya, karena ingin ngebut menjadi calon presiden, calon wakil presiden. Ya tidak mungkin di situ begitu. Coba kita baca lagi ya komentar-komentar dari netizen ya, banyak sekali pro dan kontra. Biar kita melihat seksama bagaimana politik Partai P3 ini ya. Nampaknya Partai P3 ini ya semakin hari semakin nyungsep kalau hal bertemu dengan seorang Jokowi ya. Coba kita baca ini, nuntut ilmu. Konsultasi kok sama orang yang bikin hutang 8 triliun. Mustahil sekali ya sekelas Pak Sandi tak mengkaji hubungan sebab akibat partainya runtuh dalam pileg.
Malah secara terbuka menemui Mulyono untuk berguru. Apakah dia berpikir untuk merangkul ke dalam partai dan mendapatkan dukungan suara? Rasanya dia sedang menggali kuburnya sendiri. Mulyono itu tukang ngibul kok dipercaya, ya. Yang percaya berarti itu apa artinya? Nah, ini komentar dari netizen. Makanya saya melihat bahwa dari sekian banyak komentar-komentar netizen mengatakan begini. Suara P3 di parlemen ini tidak bisa masuk di parlemen begitu kan, karena suaranya banyak yang hilang. Nah, sempat ya bagaimana PSI yang naik signifikan pada waktu itu. Banyak yang kemudian berbondong-bondong menanyakan apakah ini bagian dari strategi Jokowi untuk meraup ya suara banyak di PSI atau bagaimana? Ya, jangan-jangan suara P3 ini sudah dikuasai oleh partai-partai lain? Ya bisa saja itu terjadi. Makanya di era Jokowi ini banyak sekali begitu kan. Justru ya P3 ini blunder datang kepada Jokowi begitu kan. Suaranya hilang saat Pilpres kemarin begitu kan. Sehingga tidak masuk parlemen. Siapa yang menjegal dari P3 itu? Ini banyak muncul ya pertanyaan-pertanyaan itu. Tapi saya melihat karena ketokohan dari P3 ini hanya itu-itu aja. Artinya seperti Pak Sandi, seperti tokoh-tokoh yang lain begitu kan ya. Saya kira tidak hanya keluar dari zona pragmatis. Samalah dengan partai PKS begitu kan ya. Partai PKS ini ingin keluar dari zona-zona idealis tapi sekali keluar mereka kebablasan. Akhirnya jeblok begitu kan. Bagaimana soal-soal Anies Baswedan? Itu yang kita lihat. Makanya kalau P3 saya kira mendukung Anies Baswedan ya saat Pilpres kemarin, saya kira di parlemen masih tetap eksis lah begitu. walaupun banyak yang menjegalnya. Tapi saya kira dengan adanya seperti justru Pak Sandi ini ya tidak punya kekuatan apa-apa. Pengaruhnya sangat sedikit, apalagi datang kepada Prabowo. Kenapa? Yang kita lihat itu adalah masyarakat hari ini itu ya banyak yang masih tidak percaya terhadap Jokowi begitu, dalam artian bahwa apa yang kita lihat hari ini begitu kan, cawe-cawe Jokowinya hanya itu aja. Coba apakah Jokowi punya akses kepada yang lain, kepada yang itu begitu kan. Walaupun kata Hasto di situ soal sindir menyindir masalah partai coklat, tapi kan pada kenyataannya semuanya tergantung dari Pak Prabowo. Nah, kenapa Pak Sandi tidak menemui Prabowo? Kamu tahu nggak jawabannya? Ya pastilah, pasti ya Pak Prabowo pasti agak kecewa lah begitu kan. Pak Prabowo ingin menjadi calon presiden, Pak Sandi tiba-tiba begitu kan, seolah-olah mempromosikan diri untuk menjadi calon wakil presiden. Akhirnya PDIP tidak mau kalau Pak Sandi tidak ngangkat. secara logika begitu kan ya. Efek Pak Sandi ini sudah tidak ada ya. Efek Jokowi sudah tidak ada. Ngapain kita harus kita mempertahankan masalah soal-soal kayak begituan. Dulu itu di tahun 2019 banyak orang yang suka kepada Pak Sandi begitu kan. Karena ya Pak Sandi itu sebagai representasi muslim ya, yang kemudian dikenal sebagai pengusaha muslim, dan banyak orang suka kepada Pak Sandi. Tapi setelah lompat sana lompat sini banyak orang yang tidak suka. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.